Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'd. Sudah puasa atau belum? Belum ya. Besok insyaallah sesuai dengan keputusan awal Ramadan jatuh pada hari Minggu. Dan saudara-saudara kita dari berbagai organisasi juga ada yang telah melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Kita hormati dan kita saling menghargai. Yang berbeda itu bukan awal puasanya, yang berbeda itu adalah cara menentukannya. Jadi puasa tetap satu Ramadan, hanya saja cara menentukannya yang berbeda. Maka saya sering mengatakan kita harus memahami mana agama dan mana keberagamaan. Salat subuh itu agama, 2 rakaat itu agama. Kunut dengan tidak kunut itu bukan agama, tapi keberagamaan. Puasa 1 Ramadan itu agama. Tidak boleh dikatakan puasa itu 2 Ramadan dimulai. Batil. Cuma menentukan awal Ramadan itu bukan agama, tapi keberagamaan. Keberagamaan itu adalah sikap umat dalam memilih konsep-konsep agama, itu keberagamaan namanya. Ya, ada yang memilih pakai kunut, itu konsep keberagamannya pakai kunut. Ada yang tidak, berarti tidak pakai kunut. Ada yang pakai hisab, ada yang pakai ru'yat, itu adalah keberagamaan. Kalau saya mengatakan orang puasa wajib 3 Ramadan, saya menyalahi agama. Tapi kalau saya bilang yang puasa pakai hisab silakan, yang puasa pakai ru'yat silakan, karena itu bukan agama tapi adalah keberagamaan. Mari kita saling menghargai di bab ini, sebab sampai kapanpun tidak akan pernah bisa disatukan ya cara keberagaman itu, nggak akan mungkin. Makanya almarhum Kiai Hasyim Muzadi pernah bercerita suatu ketika dia dipanggil oleh Pak Yusuf Kalla pada waktu Daeng ini masih Menko Kesra bersama Pak Din Samsudin, Ketua Muhammadiyah. Dipanggil, ini kenapa toh antara Muhammadiyah NU ini kok berbeda terus ya dalam menentukan. Coba deh ya, Muhammadiyah naikkan sedikit, NU turunkan sedikit, kita ketemu di tengah gitu. Kalau itu mah logika bisnis ya kan. Kata Pak Hasyim, tidak bisa Pak JK, ini adalah keberagamaan ya. Apalagi sekarang Mabims, Menteri Agama Brunei, Indonesia, Singapura, Malaysia itu menambah derajatnya Pak. Kalau sebelumnya 2 derajat, sekarang menjadi 3 derajat. Itu lebih parah lagi. Bukan lebih parah, itu lebih tinggi lagi, ya kan? Nah, kalau sebelumnya 2 derajat, kemungkinan hari ini ada yang melihat Ramadan, ya. Tapi karena derajatnya ditinggikan, sementara prinsip teman-teman Muhammadiyah masih pakai istilah wujud hilal hakiki, yang penting hilal itu sudah nampak, entah berapa derajat itu, maka nggak ketemu Pak. Yang satu 3 derajat, yang satu wujud hilal hakiki. Nah 3 derajat itu ditandatangani oleh menteri negara 4 negara ini, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Mabims. Nah ditingkatkan dari 2 derajat menjadi 3 derajat, maka semakin tinggi, maka terjadilah perbedaan itu. Jadi saling menghargai ya. Tadi malam saya sudah dijadwalkan ceramah taraweh di Masjid Al-Ittihad Cibubur.
Enggak Pak Ustadz, kita pakai kalender internasional Islamic apa itu. Jadi ini sudah. Ya, saya bilang di sana pakai apa? Kalau mau besok Ramadan saya datang untuk ceramah. Tapi kalau enggak ya besok-besok saja saya bilang. Ternyata dibilang, oh iya Pak Ustadz, tidak, malam ini tidak ada taraweh. Nah, berarti enggak jadi saya ceramah taraweh kan? Jadi kita saling menghargai. Jelas Pak ya? Ini clear bahwa penentuan awal Ramadan itu adalah keberagamaan, bukan agama ya. Agamanya tetap puasa 1 Ramadan, Idul Fitri 1 Syawal. Nah, itu yang harus kita. Ada orang yang ya yang enggak boleh itu adalah tidak puasa ikut lebaran. Nah, itu enggak boleh itu ya. Selama Ramadan tidak pernah puasa, selama Ramadan tidak pernah tarawih. Begitu diumumkan besok 1 Syawal, wah dia yang paling bahagia Pak. Allahu Akbar, Allah, sengaja diri di depan kompleks sana. Ya minal aidin wal faizin. Malaikat bilang siapa yang maidin, siapa yang faizin. Aidin wal faizin itu hanya milik orang yang berpuasa. Man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang melaksanakan ibadah puasa dengan baik, itulah yang berhak mendapatkan minal aidin wal faizin. Ini tidak pernah taraweh, enggak pernah muncul salat, enggak pernah ngaji, enggak pernah apa. Begitu sawalan dia yang pakai baju baru, dia yang pakai apa, semangat baru begitu. Nah, itu enggak benar ya. Jadi ini clear ya, siapapun yang berpuasa hari ini silahkan. Di kampung saya ada tarekat dari kemarin sudah puasa. Ya kan? Ya enggak mau ikut dia, yang penting tarekat pakai puasa berdasarkan ilham dari pimpinan tarekatnya. Ya, sejak kecil sudah begitu katanya. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, saya ingin melanjutkan. Mudah-mudahan kita habiskan pada pagi hari ini. Dulu bulan lalu kita mengkaji tentang prinsip-prinsip agama kita. Yang pertama keilmuan, yang kedua adalah maslahat, yang ketiga adalah etika. Ya, saya ingin menyinggung ini sedikit pada Ramadan ini, dua hal ini. Yang pertama adalah etik, yang kedua adalah maslahat. Ya, etik itu di dalam ilmu akhlak Bapak Ibu sekalian ada 3 yang sering dibicarakan para ulama kita. Yang pertama ada etika, yang kedua ada moral, yang ketiga ada akhlak. 3. Yang pertama apa? Etik, yang kedua adalah moral, yang ketiga adalah akhlak. Ada yang membedakan antara etika, moral dan akhlak itu. Tapi ada yang menyamakan, etik itu ya moral, moral itu ya akhlak, akhlak itu ya etika. Ya, banyak yang menyamakan itu. Tapi ada juga yang membedakan. Ya, kalau saya lebih cenderung kepada intinya etika, intinya moral, intinya akhlak itu adalah tabiat, akhlak. Sehingga di dalam secara bahasa antara akhlak, khaliq dan makhluk itu satu akar kata, khalaqa. Ada 3 kan? Ada akhlak, yang kedua apa? Ada khaliq, yang ketiga apa? Makhluk. Itu berasal dari kata khalaqa semua. Khaliq, apa itu khaliq? Pencipta. Allah khaliq, Allah pencipta alam semesta. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Bukti dia pencipta alam semesta, dialah yang memiliki seluruh jagat raya ini, bumi dan langit di bawah kekuasaan dia. Anak bapak punya bapak atau punyanya Allah? Anaknya kita punya Allah atau punya bapak? Punya Allah, dititip ke kita. Harta punya Allah atau punya kita? Punya Allah, dititip ke kita. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kalau Allah yang punya segalanya, maka kita sebagai makhluk ini tidak memiliki apa-apa, karena dialah yang khaliq, dialah sebagai pencipta. Kalau dia sebagai pencipta, segala sesuatu berada di tangannya. Iya kan? Sehingga di dalam Al-Quran tatkala kita sholat, kita mengaku alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabb, salah satu makna Rabb di dalam Al-Quran itu adalah Al-Khaliq, pencipta.
Setiap hari kita mengatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah pencipta alam semesta. Kalau dia pencipta alam semesta, dia pencipta seluruh keadaan. Kalau dia pencipta seluruh keadaan, dia pencipta seluruh kejadian yang terjadi di bumi ini, baik yang kita suka ataupun yang tidak kita suka, baik yang kita ridho ataupun yang tidak kita ridho. Karena itu salah satu rukun dari iman adalah percaya kepada takdir Allah baik dan buruk. Kan begitu? Kenapa? Khalik. Apa? Khalik. Yang kedua, makhluk. Apa itu makhluk? Siapa itu makhluk? Yang diciptakan. Kita ini makhluk semua. Yang diciptakan itu makhluk semua. Nah, ada yang ketiga, akhlak. Jadi satu kata itu, Pak. Khalik, akhlak, makhluk dari kata khalaqa, karakter. Makhluk kita, khalik, Allah, akhlak, sifat. Kenapa di dalam terminologi ini disamakan antara khalik, makhluk dan akhlak? Itu kata para ulama bahwa kita sebagai makhluk harus berakhlak sesuai keinginan khalik. Apa Pak? Kita sebagai makhluk harus berakhlak sesuai keinginan siapa? Khalik. Kita ini harus berakhlak sesuai dengan keinginan Khalik. Sehingga kalau keinginan Allah itu ingin kepada kita berbuat baik, ya orientasinya karena Allah gitu. Maka suatu ketika Imam Ahmad itu dikerjain oleh tetangganya. Ya, dipanggil, "Imam, datang ke rumah saya." Begitu sampai di rumahnya, saya nggak butuh Anda, pulanglah. Besok dipanggil lagi, "Imam, datang ke rumah saya." Sampai di rumah dia bilang, "Pulanglah, saya nggak butuh Anda." Sampai 3 kali seorang imam besar dikasih begitu sama tetangganya ini, dan tidak ada sedikit pun rasa marah di hatinya Imam Ahmad. Pada hari keempat dia mengatakan kepada imam, "Wahai imam, saya undang kamu ke rumah saya seolah-olah saya butuh betul dengan kamu. Begitu Anda sampai di rumah saya bilang pulanglah. Kan saya ini melecehkan Anda sebenarnya, tetapi kok tidak pernah terbesit dalam ucapanmu, sikapmu marah kepada saya." Dengan senyum Imam Ahmad mengatakan, "Saya datang ke rumahmu karena engkau undang saya, bukan urusanmu dengan saya, tapi urusanku dengan Tuhan saya." Kenapa? Karena Nabi Tuhan saya mengatakan, kalau diundang ke rumah tetangga maka datanglah. Saya datang ke rumahmu itu dalam rangka ikramul jar, menghormati tetangga. Lalu kamu suruh saya pulang. Ya saya pulang. Kenapa? Karena kamu sebagai pemilik rumah. Saya pulang dan saya datang tidak ada urusanmu denganmu, tidak ada urusanku denganmu. Saya datang ke rumahmu karena menghargai kamu sebagai perintah agama kepada saya, dan saya pulang pun bukan karena saya benci, bukan karena kamu, tapi karena perintah Allah bahwa kalau sudah disuruh pulang, saya pulang. Jadi orang yang berakhlak itu tidak ada urusannya dengan makhluk. Urusannya dengan siapa? Akhlak. Allah. Makanya etika itu, orang yang berakhlak itu tidak pernah berbuat baik karena orang berbuat baik kepada dia. Tidak pernah berbuat jahat karena orang berbuat jahat kepada dia. Karena di saat dia berbuat baik, orientasinya bukan makhluk, tapi siapa? Allah. Ya kan? Orientasinya bukan makhluk, tapi siapa? Allah. Kenapa dia berbuat baik? Karena Allah perintahkan berbuat baik. Kenapa dia tidak berbuat jahat sama orang? Karena dia diperintahkan Allah untuk tidak boleh berbuat jahat kepada orang. Maka etika, moral dan akhlak itu prinsip dasarnya adalah transendental. Transenden. Apa itu transenden? Ada hubungannya antara batinnya dengan Tuhannya. Orang kalau ada hubungan antara batin dengan Tuhannya, maka dia akan berakhlak sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam etika Islam itu
Akhlak itu standarnya adalah norma agama, itu akhlak. Ya, walaupun menurut manusia seluruhnya bahwa kalau ketemu laki-laki perempuan tidak boleh, ya. Kalau ada sebuah budaya misalnya, kalau ketemu laki-laki perempuan harus salaman dan cipika-cipiki, dan itu sudah menjadi budaya di sebuah tempat, itu tidak bisa dianggap akhlak yang baik. Kenapa? Karena akhlak itu standarnya apa? Norma agama. Yang baik menurut agama itulah akhlak yang baik, yang jelek menurut agama itulah akhlak yang jelek, tidak berdasarkan konsensus. Tidak berdasarkan apa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Jadi akhlak itu standarnya adalah khaliq. Khaliq Allah itu kalau kita ingin mengetahui mana baik mana buruk, dia tidak langsung berbicara dengan kita. Dia turunkan Al-Quran, dia utus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran mengatakan laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasanah. Hai orang-orang yang beriman, kalau engkau ingin berakhlak yang baik, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam diri Rasulullah ada suri teladan yang baik. Bagi siapa? Liman kana yarjullah, bagi orang yang ingat Allah. Coba lihat, akhlak terkait dengan siapa? Allah. Karena khaliq dan makhluk dan akhlak. Ingat tiga kata ini, Pak. Khaliq, terus apa lagi? Makhluk, terus akhlak. Coba lihat, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ayatnya lanjutnya, liman kana yarjullah, orang yang ingin berjumpa dengan Allah, dia pasti berakhlak baik dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andaikan seluruh orang di dunia ini memuji kita, oh baik betul si Anu, tapi kalau Allah tidak ridho, enggak ada apa-apanya. Andaikan seluruh orang di bumi ini membenci kita, mengatakan si Anu tidak baik, tapi kalau Allah ridho, itulah yang terbaik bagi kita. Kenapa? Karena akhlak itu terkait dengan khaliq. Terkait dengan apa? Khaliq. Allah mengatakan liman kana yarjullah, yang ingin Allah, wal yaumal akhir, yang ingin berharap hari akhirat. Bapak Ibu, orang yang berakhlak baik orientasinya harus akhirat. Kalau orientasinya dunia, pasti kecewa. Betul nggak? Saya sudah baik kepadamu, kenapa kau tidak baik kepada saya? Kamu saya bantu, kenapa kau tidak bantu saya? Kalau orientasinya tidak akhirat, maka orang susah mempertahankan akhlak yang baik. Betapa banyak orang yang selama ini membantu orang lain, dia sekolahkan S1, disekolahkan S2, dari SD, dari TK, hancur amalnya semua pada waktu itu. Hanya satu kejadian. Apa kejadiannya? Anak yang dibantu sudah jadi camat. Anak yang dibantu sudah jadi camat. Bapak yang membantu ini ingin urus KTP. Sang anak yang jadi camat tidak bisa membantu bapak ini untuk mempercepat KTP-nya. Keluarlah kalimat yang menghancurkan amal-amal sebelumnya. Ah, sombong kali kau. Kau jadi camat itu kan gara-gara saya sekolahkan dari kecil toh. Dari SD saya sekolahkan, SMP, SMA, S1, akhirnya kau jadi camat. Sekarang kau jadi camat, kau tidak bantu saya. Selama ini kau bantu kamu, sekarang kau tidak bantu saya. Bayangkan, amalan baiknya yang 10 tahun, 20 tahun berikut sebelumnya, itu hancur karena apa? Karena dia berbuat baik bukan mengharap ridho Allah. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Lanjut ayatnya apa? Wa zakarallaha katsira, dia ingat kepada Allah banyak-banyak. Mampukah kita berbuat baik kepada orang yang jahat dengan kita? Tidak mampu kecuali kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi etik moral ini Pak, itu menjadi dasar dalam Islam, menjadi pondasi dasar dalam Islam.
Sehingga orang yang baik ibadahnya kepada Allah tapi jahat dalam moralnya, dalam akhlaknya, maka dia tidak dianggap beragama yang baik. Ya, orang yang rajin sujud, yang rajin ibadah, rajin puasa, rajin haji dan umroh, tapi kalau jahat kepada tetangganya, jahat kepada orang lain, maka ibadahnya tidak dianggap baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Duribat alaihimuz zillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablin minan nas. Maka dimanapun mereka berada akan ditimpakan kehinaan oleh Allah, kecuali dia membangun hubungan baik dengan Allah dan membangun baik hubungan dengan sesama manusia. Jadi akhlak itu ada khalik, ada makhluk, ada akhlak. Apa maksudnya? Agar kita sebagai makhluk beretika, bermoral, berakhlak sesuai dengan keinginan Allah. Wanita yang baik itu berakhlak sesuai dengan keinginan Allah, berpakaian sesuai dengan keinginan Allah. Ya, sebab apa? Karena tampilan kita, maka itu akan menunjukkan karakter diri kita. Saya masih ingat, ya, saya masih ingat satu ketika Abu Bakar Ba'asyir, saya waktu masih kuliah kayaknya, tahun-tahun 2000-an, ya, beliau ceramah di Atin, Masjid Atin, di mana tuh? Di Taman Mini, ya. Beliau mengatakan begini, tampilan zahir Anda itu pada dasarnya akan menunjukkan apa yang ada di batin Anda. Bapak, Pak Haji pakai gamis nih, pakai kopiah, pakai sorban, berani nggak masuk ke nightclub? Hah? Berani nggak, Pak? Berani. Tiba di sana apa yang terjadi? Assalamualaikum Pak Haji, mau ceramah di mana? Ya kan? Ya kan? Jadi tampilan kita itu akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu. Ya kan? Tapi kalau tampilan kita pakai celana jeans, pakai kacamata ribbon, kemudian pakai sepatu tinggi, pakai kaos oblong begitu, itu akan memudahkan kita untuk melakukan sesuatu yang di luar apa yang diinginkan Allah. Betul nggak ini, Pak? Betul nggak ini? Iya kan? Iya kan? Makanya saya ingat betul perkataan beliau, apa yang Anda tampilkan di luar itu akan menunjukkan batin Anda. Ya, termasuk dia bilang pakaian itu. Jadi memang pakaian itu budaya, tapi apa yang kita tampilkan itu akan menunjukkan siapa diri kita. Ya, makanya pakaian itu ada dua, ada libasul aurah, ada libasul muru'ah, ada dua. Ada pakaian untuk menutup aurat kita, tapi ada pakaian menjaga wibawa sebagai seorang muslim. Jadi ada dua pakaian itu. Yang pertama adalah pakaian berorientasi untuk menutup aurat, tapi pakaian yang kedua adalah pakaian untuk menjaga aura sebagai seorang muslim. Kalau saya ceramah sekarang ini, Pak, aurat saya dari mana ke mana, Pak? Aurat saya itu laki-laki dari besar sampai ke lutut. Oke, saya datang ceramah ke sini pakai celana lepis, pakai baju oblong, pakai topi ini. Kira-kira Bapak mandang saya gimana, Pak? Apa ini Ustadz? Apa ini? Saya nggak ada yang saya langgar, Pak. Aurat saya tutup, iya kan? Aurat saya tutup, Pak. Nggak ada yang Bapak salahkan. Aurat saya tutup. Secara agama saya nggak masalah. Libasul aurah, pakaian untuk menutup aurat, sudah selesai bagi saya. Tapi ada dua, yang kedua yaitu libasul muru'ah, pakaian untuk menjaga eksistensi diri sebagai seorang muslim. Itu yang menjadi persoalan. Jadi bagi orang muslim itu, apapun tampilannya, apapun yang sedang dia munculkan, pada hakikatnya adalah ada hubungan transendennya dengan Tuhannya, ada hubungan batinnya dengan Tuhannya. Bukankah apa yang keluar dari teko adalah apa yang ada dalam teko? Betul nggak, Pak? Saya punya teko nih sekarang, isinya kopi, saya tumpah, yang keluar nggak susu, Pak?
Isinya kopi, yang keluar kopi. Kalau isinya air putih, yang keluar air putih. Orang tidak tahu apa yang ada di hati kita, tapi orang bisa tahu apa yang keluar dari mulut kita dan apa yang kita tampilkan dalam perbuatan kita. Pak Miftah tidak tahu hati saya, dan saya juga tidak tahu hati beliau, ya. Tapi apa yang ada di dalam hati biasanya ta'biran lima fi zahir, ya, itu dimunculkan dalam bentuk apa yang didapatkan di dalam perbuatan kita. Jadi asas dalam Islam itu yang kedua adalah bagaimana kita menampilkan etika, moral dan akhlak kita sesuai dengan apa? Sesuai dengan apa? Keinginan Khalik. Bapak pakai mobil atau pakai motor, maksud saya, pakai helm. Itu Bapak pakai helm sekarang itu apakah dalam rangka mentaati polisi, hukum negara, atau dalam rangka mentaati hukum Allah? Polisi. Polisi, ya? Ya? Ada pengendara naik motor, lampu merah bablas. Ditanya, ada SIM? Ada Pak. Stengga? Ada Pak. Kamu tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa kau tabrak? Saya pikir Bapak tidak ada tadi. Saya pikir Bapak tidak ada. Ada orang yang baru ngaji Pak, baru hijrah ceritanya, kemudian naik mobil, naik motor, pakai kupiah. Pakai kupiah, tangkap polisi. Dek, kenapa Bapak nggak pakai helm? Pak, saya ini ngaji dengan ulama besar Pak. Mulai dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sahih Abu Daud, ya, Abu Daud, Tirmizi dan Nasai. Tidak pernah saya temukan di dalam Sahih itu Pak, kalau pakai motor pakai helm. Nggak ada saya temukan Pak. Pak polisi tahu nggak? Nggak ada Pak dalam Sahih Bukhari kalau Anda pakai helm, pakai motor harus pakai helm. Yang kedua Pak, coba helm Bapak itu lempar, pecah toh? Coba kopiah saya lempar, nggak pecah-pecah Pak. Ya, bukan itu persoalannya. Bukan persoalan polisi atau bukan polisi. Bukan persoalan helm pecah atau bukan pecah. Tetapi, nah ini yang kedua, nanti kita masuk yang ketiga ini, maslahat. Hukum dunia ini Pak, selama itu berorientasi kepada kemaslahatan, maka itu dipayungi oleh hukum agama. Maka tatkala kita melakukan sesuatu yang maslahat, maka di situ ada hukum agama, dan kalau kita niatkan karena Allah, maka kita berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya naik kendaraan pakai helm bukan karena takut kepada polisi, tapi ada hukum mengatakan jagalah dirimu, qu anfusakum, jaga dirimu, wala tulqu biaidikum ila tahlukah, jangan kau hancurkan dirimu. Kalau Allah takdirkan saya jatuh, kalau pakai helm agak terlindungi. Jadi berorientasinya adalah untuk melindungi diri kita. Melindungi diri kita itu perintah agama. Kalau itu perintah agama berarti perintah Tuhan. Saya pakai helm bukan karena polisi, tapi saya sedang mengamalkan firman Allah, mengamalkan hadis Nabi Muhammad, dan mengamalkan prinsip agama, karena semua apa yang saya lakukan terorientasi kepada yang Maha Allah itu. Nah, itulah yang kita sebut setiap hari, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, aku ikrarkan mulai hari ini, salatku, hidupku dan matiku ku persembahkan semuanya kepadamu ya Allah. Maka Fudail bin Iyad itu mengatakan begini, al-arifuna billah adatuhum ibadat, wal jahiluna billah ibadatuhum adat. Orang yang terkoneksi dengan Tuhan, dengan Allah, kebiasaan hari-harinya saja itu bisa berubah ibadah Pak. Makan, minum, tidur, buang hajat, itu kebiasaan manusiawi kita. Tapi kalau terhubung dengan Allah, itu bisa berubah menjadi ibadah kepada Allah. Saya sering mengatakan begini, kita sholat berapa kali sih satu hari Pak? Berapa kali satu hari? Yang wajib 5 kali lah, ya, 5 kali sehari semalam, itu yang wajib sebagai seorang muslim. Oke lah,
Kalau nanti datang ke masjid ditambah dengan qabliyah dan ba'diyah. Ya. Kemudian malam nanti kalau bangun ditambahlah dengan tahajud, hajat dan segala macam. Sedikit Pak, waktu kita banyak terbuang. Ya. Kalau Bapak kalkulasi antara seluruh waktu sholat itu yang wajib dengan yang sunnah, paling lama mungkin 2 jam. Sementara waktu yang Allah sisakan berapa? 22 jam lagi. Maka orang yang beriman menginginkan agar 22 jam yang tidak dilaksanakan dalam bentuk ibadah mahdhah, dia niatkan karena Allah, mudah-mudahan semuanya bernilai ibadah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi orang yang tidak terkoneksi dengan Tuhannya, yang tidak terkoneksi dengan Tuhannya, ibadahnya pun bisa bernilai kebiasaan. Kenapa Anda puasa? Waduh Pak, ini peraturan gubernur Pak. Kalau saya tidak puasa enggak bisa Pak, harus puasa saya. Nah, puasa ibadah enggak Pak? Ibadah. Tapi niatnya kenapa? Peraturan gubernur, selesai, enggak ada nilainya. Ya, enggak ada nilainya Pak. Kenapa kau ibadah? Kenapa? Wah, ini kan musim puasa, jadi saya ikut-ikutan lah. Oke. Mungkin motivasi awalnya ikut-ikutan, mudah-mudahan nanti bisa berubah menjadi lillahi ta'ala. Tapi kalau hanya sampai di situ, maka kita akan merugi. Kenapa? Kita mengikrarkan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bapak-Ibu sekalian yang saya muliakan, oleh karena itu puncak dari akhlak itu adalah terhubung dengan Tuhannya. Itu yang saya sebut dengan hubungan transendental, bahwa kita sholat, kita ibadah, kita berbuat baik, kita sabar, kita tidak marah, kita mampu menahan seluruh penderitaan itu, kita niatkan semuanya, ya Allah, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini dalam rangka mendekatkan diriku kepadamu ya Allah. Sehingga apa yang kita lakukan tadi itu bernilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup ini Pak, ada saatnya kadang-kadang kita direndahkan orang, kadang-kadang kita dipandang sepele oleh orang, kadang-kadang kita dianggap tidak ada oleh orang, kadang-kadang ada hal dalam hidup ini yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Apakah terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, atau kepada siapa saja, maka orientasi pertamanya adalah Allah ridho atau tidak. Maka kalau Allah sudah ridho, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Tapi kalau Allah tidak ridho, maka itulah penyesalan kita di akhirat nanti. Maka prinsip akhlak ini itu menjadi pondasi mendasar. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kata Allah kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau betul-betul punya akhlak yang luar biasa. Saking akhlak luar biasa itu, bahkan setiap makhluk yang ada di bumi ini ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat ini, saya belum bisa memastikan apakah sahih riwayat atau tidak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam gua bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu di saat ingin hijrah ke Madinah, maka beliau berada di gua itu. Sebelum masuk gua, seluruh yang mencurigakan diperiksa oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jangan sampai ada ular, jangan sampai ada binatang berbisa yang akan mencelakai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diperiksa semua, aman, sudah masuk mereka berdua. Saking capeknya, Rasulullah tertidur di atas pahanya sahabatnya yang sekaligus adalah mertuanya, karena anak daripada Abu Bakar adalah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di saat Nabi ketiduran itulah, di ujung sebuah lubang di gua itu ada ular yang datang. Melihat ular datang itu, Rasulullah sedang tertidur nyenyak. Tidak tega rasanya Abu Bakar membangunkan sang Nabi yang sedang tertidur di atas pahanya karena kecapean dalam perjalanan itu.
agar ular itu tidak menggigit Nabi Muhammad SAW, ditutup pintu itu dengan kakinya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Akhirnya ular itu menggigit kaki Abu Bakar radhiyallahu an, ya. Saking tidak tahannya lagi karena gigitan itu, dia tahan agar Nabi Muhammad tidak bangun. Agar dia tahan agar Nabi Muhammad tidak bangun, akhirnya menetes air matanya Abu Bakar menahan sakit gigitan ular itu, dan dia bertahan Nabi Muhammad supaya tidak terbangun. Akhirnya tetesan itu membangunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat sahabatnya menangis, Rasul mengatakan, "Ya sahabatku, kenapa engkau menangis? Menyesalkah engkau ikut dalam perjalanan denganku?" Kata dia kepada Abu Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku tidak menyesal ikut denganmu." Lalu kenapa engkau menangis? "Ya Rasulullah, engkau tidur tadi itu, ini kakiku sekarang sedang menderita sakit." "Kenapa kakimu sakit?" "Saya sedang menahan ada ular di luar sana yang ingin masuk ke rumah ke lubang gua ini, dan saya tidak ingin menyakitimu ya Rasulullah. Saya tahan, tapi saya tidak tahan dan sekarang luar biasa sakitnya." Kemudian dalam riwayat itu dikatakan, wallah alam Pak ya, ini maka saya katakan tadi tidak, ternyata ada dialog antara ular itu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Kenapa engkau datang?" Apa dia katakan dalam riwayat itu, sudah puluhan tahun ular itu ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diperintahkan untuk datang ke gua itu karena sahabatku nabiku, kata Allah, ingin berada di tempat itu. Maka kalau ingin engkau berjumpa dengan Muhammad, datanglah ke tempat gua itu. "Saya ingin berjumpa denganmu ya Rasulullah, tapi ditahan oleh sahabatmu. Akhirnya saya tidak bisa berjumpa denganmu ya Rasulullah." Maka kemudian dibukalah dibiarkan kaki ular itu masuk sebentar, dan disuruh melihat Nabi Muhammad SAW. Kemudian ular itu pergi, dan Rasulullah SAW kemudian meludahi sedikit tempat yang digigit ular tadi itu dengan izin Allah. Kemudian sakitnya Abu Bakar dan bisa ular tadi itu sembuh dengan sendirinya. Kalau bisanya sembuh itu riwayatnya sahih. Tapi kalau ular tadi itu berbicara dengan Nabi, saya belum memahami itu riwayat yang sahih. Tapi ada spirit yang kita bisa dapatkan di situ, bahwa akhlaknya Nabi Muhammad itu, jangankan musuh, jangankan manusia, bahkan alam pun, makhluk-makhluk pun ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, dibacalah doa salawat, "Tala'al badru alaina min saniyatil wada." Seluruh sahabat ingin Nabi Muhammad tinggal di rumahnya supaya tidak mengecewakan sahabat-sahabat yang lain. Rasul mengatakan, "Biarkan onta itu berjalan, di mana dia berhenti, disitulah saya akan tinggal. Khaliha, biarkan dia berjalan, fa innaha ma'murah, karena dia telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Bahkan onta pun diperintahkan oleh Allah untuk melayani baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya adalah karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang luar biasa. Mampukah kita seperti itu? Ya, Rasulullah itu Pak, alam makhluk rindu berjumpa dengannya. Kita ini karena jeleknya kita, buruknya kita, jangankan alam, saudara sendiri pun muak berjumpa dengan kita. Betul nggak Pak? Saya kalau lihat wajahmu itu ingat api neraka jahanam saya. Samping begitunya orang sama kita Pak. Kenapa? Mulutmu itu kasar sekali. Kalau saya dengar kau ngomong itu, saya ingat malaikat mungkar nangkir gitu. Ya, ya Allah, saudara pun nggak mau berjumpa dengan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Jangankan kawannya, musuhnya pun rindu berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangankan musuhnya, bahkan ular berbisa pun ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya waktu membaca kisah ini, saya tidak terlalu meneliti apakah ini sahih atau tidak ular berbicara dengan Nabi, tapi saya menangkap spiritnya
bahwa akhlak baginda Nabi, kecintaan alam, Allah dan manusia, semua makhluk kepada Nabi Muhammad SAW, maka ular pun ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad, kakinya Abu Bakar yang menghalangi itu digigit oleh ular itu. Ya, kemudian Rasulullah SAW meniupkan, berdoa kepada Allah, kemudian meludahi tempat yang digigit ular itu. Seketika gigitan itu bisanya hilang dan Abu Bakar tidak merasakan sakit apapun. Kenapa? Karena ular tidak datang untuk menyakiti sahabat dan Rasulullah, tapi hanya ingin berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad itu luar biasa, Pak. Maka seorang sahabat, ya, siapapun yang berjumpa dengan Nabi Muhammad pasti dia akan luluh jiwanya, luluh hatinya. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita membaca sejarah, ada seorang Yahudi misalnya yang sakit, kemudian masuk Islam bukan karena dakwah Nabi, tapi karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laki-laki ini setiap pagi Nabi Muhammad lewat, dia ludahi. Setiap pagi Nabi Muhammad lewat, dia ludahi. Satu ketika Nabi Muhammad lewat, tidak ada yang meludahinya. Kemana orang yang meludahi ini? Ditanya, punya tanya, ternyata yang meludahi ini sedang sakit. Dibawalah makanan ke rumah ini, kemudian didoakan segala macam. Tersentuh, menetes air mata orang ini. Dia mengatakan, ya Muhammad, selama ini engkau lewat pagi-pagi saya ludahi. Sekarang saya sakit, belum ada yang lihat saya. Kau pertama kali lihat saya. Sungguh ikhlas akhlakmu wahai Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Habis waktu kita. Kayaknya harus, ya, nanti kita sambung lagi bulan depan ini. Yang maslahat, ya. Ada 3 ya. Ilmu, etika dan maslahat. Nanti bulan depan 2 tema aja setahun selesai ya, Pak. 2 tema setahun, ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, mari kita hidupkan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya dan kita berdoa kepada Allah, ya Rabb, apapun yang Engkau takdirkan dari diriku ini ya Allah, apapun yang terjadi dalam hidupku ya Allah, aku yakin itu adalah hasil kreasimu ya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Apapun yang ada di bumi ini adalah milikmu ya Allah. Kita pasrahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada doa, Pak, yang dibaca, yang harus kita baca setiap hari, ya. Nanti saya kirim doanya itu. Doanya begini, Pak. Allahumma ja'alna ya Allah min ahlil hamdi was syukri ala ni'ami wal ata'i. Ya Allah, jadikan aku hamba yang pandai berucap terima kasih atas segala nikmat dan karunia-Mu ya Allah. Wa ja'alna min ahli sabri alal bala'i wal imtihani. Ya Allah, jadikan aku orang yang bisa bersabar di saat Engkau uji aku ya Allah. Wa ja'alna min ahli tawakkul alal qada'i wal qadari. Ya Allah, jadikan aku ini hamba yang pasrah atas segala takdir-takdir-Mu ya Allah. Maka insya Allah dengan demikian kita tidak akan membalas kejahatan orang. Dengan demikian kita tidak akan kecil hati di saat orang mengucilkan kita. Allah jadikan hati kita berkeping-keping dengan segala persoalan hidup ini, agar apa? Tidak ada tempat di hati kita selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma fi qalbi ghairullah. Tidak ada di hati kita kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf Bapak sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini kita dibersihkan hati-hati kita semua. Ya, selama saya 1 tahun mengajar, bukan mengajar sih sebenarnya, belajar bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian untuk memperbaiki diri kita, untuk mengharap ridho Allah. Kalau ada perkataan yang tidak berkenan, mohon maaf lahir dan batin, dan mudah-mudahan kita sehat walafiat untuk memasuki bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan Pak. Oke,
Makasih, izin ini menyangkut kemaslahat Pak Ustadz. Kalau kalau di masjid kampung Pak izin, ini menyangkut kemaslahan hidup ya, demi kebaikan. Saya upaya ya contohnya ya, tadi Pak menyampaikan masalah helm lah, demi keselamatan, demi kebaikan. Begitu juga kalau masalah kegiatan vaksin lah. Kalau di sini ya alhamdulillah patuh ya, vaksin patuh, helm patuh, apa itu pakai masker patuh gitu. Tapi kalau di kampung susah izin. Ayo vaksin yuk, kita fasilitasi gitu. Dia bikin kesel juga kadang-kadang. Vaksin nggak vaksin mau mati aja Pak, gini. Susah kita mau ngomong. Daripada saya kesel saya pergi aja gitu. Padahal untuk dia kebaikan gitu. Vaksin nggak vaksin mati aja Pak, gini. Sama aja. Vaksin nggak divaksin mati aja gitu. Padahal demi kebaikan gitu. Saya izin tadi Pak Ustadz, tolong supaya saya lebih menjelaskan lagi demi kemaslahatan bagaimana tadi Pak Ustadz menyampaikannya. Apakah ada ayatnya yang bisa menyampaikan sehingga orang itu tergugah untuk patuh demi kemaslahatan itu. Makasih Pak Ustadz. Sebenarnya ini materi bulan depan, nggak apa-apa ya, pembukaan dulu ya. Oh ya, polisi maslahat ya. Ada 3 kaidahnya Pak. Yang pertama adalah tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Ini sebenarnya materi bulan depan. Ini sudah ada di sini, cuma saya sampaikan sekarang. Ya, 3 prinsipnya Pak Polisi. Sampaikan. Tasarruful imam al-ra'iyah manutun bil maslahah. Seluruh keputusan dalam tanda kutip, ya, pemerintahkah itu, ulamakah itu, umarakah itu berorientasi untuk kemaslahatan. Ya, kenapa Bapak Ibu sekarang di zaman seperti ini baik pakai masker misalnya, ya, atau vaksin, ya, kalau dia mengatakan Pak mati di tangan Allah, iya, makan ikhtiarmu kan. Kalau begitu kalau mati di tangan Allah nggak usah makan, karena makan tidak makan juga mati, ya kan. Jadi prinsip yang pertama, seluruh keputusan pemerintah dalam tanda kutip yang baik loh ya, maka orientasinya adalah kemaslahatan Pak, ya, bahwa ini yang dilakukan adalah untuk kemaslahatan kita. Disuruh pakai masker untuk kemaslahatan kita, disuruh vaksin, ya sudah. Kalau memang awal-awal anak saya nggak mau vaksin Pak di pondok, ya nggak bisa awal-awal, saya bilang kalau nggak bisa vaksin nggak bisa kemana-mana nak, saya bilang. Akhirnya vaksin juga, ya kan. Jadi sudah berikan pemahaman bahwa seluruh kemaslahatan, ya, seluruh apa yang dilakukan oleh ulul amri dalam tanda kutip itu adalah untuk kemaslahatan kita. Yang kedua, daf'ul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Bahwa menolak kemudaratan itu didahulukan untuk daripada mendapatkan kemaslahatan. Baik. Datang ke masjid ini kebaikan enggak Pak? Kebaikan ya. Datang ke masjid kebaikan. Oke. Tapi kalau Bapak ke masjid dipastikan mati, gimana? Mau ke masjid juga? Jangan. Bapak tolak kematian itu, ya, Bapak tolak kematian itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Jelas nggak ini? Ya, menolak kemudaratan itu didahulukan daripada mendapatkan kebaikan. Oke, katakanlah vaksin itu ada efeknya, misal katakan ya, saya nggak tahu ini Pak Dokter Pajar, ya, saya nggak ngerti itu. Oh ini efek. Tapi ada masalahnya nggak? Ada. Kalau begitu melakukan yang maslahat itu lebih didahulukan, menolak kemudaratan itu lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan. Prinsip yang kedua. Prinsip yang ketiga, ad-dararu tuzal, ad-dararu yuzal, bahwa segala hal yang memudaratkan semaksimal mungkin itu dihilangkan. Covid ini adalah pandemik, dia adalah virus. Maka ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan vaksinasi, supaya apa? Orang bisa terhindar sedikit dari kemudaratan itu. Walaupun banyak juga orang vaksin
mati juga. Betul nggak Pak? Iya dokter. Ada kan yang pasien mati kan? Banyak yang sudah vaksin booster pun ada mati kan? Ya, ada dokter memvonis Pak, Bapak nggak lama lagi nih Pak mati Pak. Ternyata dokter ini lebih dulu mati daripada divonis mati. Ini kejadian loh Pak. Kejadian loh Pak. Ini cerita oleh orang pasien Pak. Pak, saya divonis mati oleh dokter Pak. Nggak lama lagi Pak. Alhamdulillah Pak, saya masih hidup sampai sekarang. Yang vonis saya kemarin udah mati duluan Pak. Betapa banyak hakim yang memutus terdakwa hukum mati, ternyata dia lebih dulu mati daripada yang dihukum mati. Ya kan? Persoalan mati bukan urusan kita. Ya, itu sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kewajiban kita adalah memudarat, menghilangkan kemudaratan itu. Nah Bapak hafal 3 dalil ini Pak, nanti Bapak ceramah di kampung. Ya, yang pertama, ya seluruh keputusan yang baik adalah berdasarkan kemaslahatan. Yang kedua, menolak kemudaratan itu didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. Yang ketiga adalah sekecil mungkin kemudaratan itu harus dihilangkan. Ya, ada 2 hal yang mudarat. Bapak ambil yang mana? Ini mudarat, ini mudarat. Yang mana diambil? Yang paling kecil mudaratnya. Itu namanya dalam kaidah usul fikih irtikabu akhafid dararain. Ini sama-sama mudarat Pak. Ini mudarat, ini mudarat. Bapak pergi mudarat, tidak pergi mudarat. Sekarang kaji, mana yang lebih besar mudaratnya? Kalau Bapak pergi mati, Bapak tidak pergi sakit perut, yang mana Bapak ambil? Lebih baik sakit perut daripada mati. Itu namanya mengambil mudarat yang paling kecil. Nah ini bab maslahat nanti bulan depan insya Allah. Berarti bulan depan udah lebaran ya, pulang kampung kita kan, bulan depannya lagi ya. Gitu ya Pak. Hafal 3 ini, sampaikan, ceramahkan. Kalau sudah disampaikan yang baik juga tidak mampu, bukan urusan kita ya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad pun tidak dibebankan untuk memberikan petunjuk pada orang. Kita hanya dibenarkan untuk menyampaikan kebaikan itu, kemaslahatan itu. Adapun sesudah itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali cukup ya? Ada lagi? Ya silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz ingin bertanya berhubungan dengan akhlak tadi. Pernah dengar ada seorang Ustadz yang membeli mobil mewah. Kemudian ketika ditanya untuk apa, beliau menjawab bahwa ini untuk masuk ke satu misalkan kalangan jet set atau kalangan selebriti, saya juga harus menyesuaikan. Artinya dia harus punya sesuatu yang bisa dilihat oleh kalangan-kalangan tersebut. Nah, apakah betul seperti itu pendapatnya? Karena harusnya kan memperlihatkan dengan akhlak aja sudah bagus gitu. Itu aja Ustaz, terima kasih. Sekarang pertanyaannya 2. Yang pertama, dari mana dia dapat mobil mewah itu? Itu loh pertanyaannya. Ya kan? Kalau dia punya bisnis yang bagus, halal ya, kemudian dia boleh mobil mewah, nggak apa-apa. Ya kan? Karena tidak ada persoalan dengan mobil mewah dengan mobil jelek, nggak ada persoalan Pak. Ya kan? Rumah mewah dengan rumah mobil jelek bukan persoalan. Yang pertama yang harus ditanya itu dari mana dia dapatkan itu. Karena di akhirat nanti Pak, kalau umur pertanyaan cuma 1, dihabiskan untuk apa umur itu? Kalau ilmu pertanyaan cuma 1, diamalkan atau tidak? Tapi kalau harta pertanyaannya 2 Pak. Dari mananya ditanya, kemananya juga ditanya. Dari mana ini harta? Oh alhamdulillah ya, ini masya Allah hasil sertifikasi, ini bisnis yang kemarin lulus, alhamdulillah. Oh bagus. Terus saya dirikan naik kelapa, selesai. Ya, dari mananya selamat, kemananya tidak selamat. Ini mobil mewah ya? Oh iya. Untuk apa? Pak, kata Ustadz, khatibu ahlad dunia bilughati ahli dunia. Berbicaralah dengan orang dunia dengan bahasa mereka. Saya masuk di kalangan elit, kalau saya pakai motor bontot, saya nggak dianggap Pak. Saya bicara dengan mereka supaya saya memiliki ini, supaya mereka menghargai saya. Oh oke, bagus.
Oke. Dari mana mobil mewah? Oh, ini permainan uang Pak, judi, haram sudah. Kalau Ustadz tadi itu niatnya memang untuk berbicara dengan orang, ya, menampilkan dirinya, dan itu berasal dari halal yang halal, nggak persoalan Pak. Banyak ulama-ulama hebat dulu kalau mau pergi apa, dia pakai mobil yang termewahnya. Ya saya kalau punya saya pakai juga itu. Ya tapi kan Allah belum beri kan gitu. Nggak usah. Apa yang ada kita gunakan karena Allah Subhanahu wa taala. Niatnya apa? Untuk Allah dengan cara yang baik, ya kan? Makanya ada ulama dulu kalau tampil Pak, bajunya bagus sekali Pak. Bukankah kita harus tampil sederhana? Iya. Kalau dia bisa tampil dengan baik untuk menunjukkan bahwa saya punya harga diri, gak apa-apa. Saya ingat di Makassar itu almarhum Pak, Bapak Kiai Haji Sanusi Baco. Itu Pak Kiai Sanusi Baco Pak, ya, di Makassar. Itu mau ceramah di mana aja, mau tempat besar atau tempat kecil, style beliau luar biasa Pak. Pakai kopiah, pakai baju, pakai jas, kemudian rambut sisirannya Pak Kiai Sanusi Baco itu sisir selalu ada di kantongnya, rambutnya glimis sekali Pak. Iya, itu Pak Sofyan tahu tuh beliau, Pak Sanusi Baco itu. Kemana-mana Pak, mau ceramah di tempat gubernur kah, mau ceramah di tempat apakah, ya kan? Mau ceramah di gonggang kecil yang jamaahnya mungkin 10 orang, penampilannya tetap sama. Karena dia penampilan itu bukan karena yang mau ceramah di mana, tapi karena menampilkan dirinya sebagai seorang yang jadi panutan. Ya gitu, enggak jadi masalah Pak. Yang penting tadi dia mendapatkan dari mana, kemudian niatnya untuk apa. Itu bisa. Sama dengan sesuatu Pak. Kadang-kadang kita ceramah di kelompok tertentu, itu enggak mau dengar kita kecuali kita ya paling tidak profesor gitu. Ada itu kelompok begitu Pak. Ada enggak Pak? Saya pengalaman hidup ya, waktu saya ke Amerika itu kelompok-kelompok tertentu begitu Pak. Orang-orang yang memang dia profesor doktor di sains di universitas mana begitu. Itu kalau penceramah dari mana? S1. Dia duluan, sebelum dengar sudah bilang duluan itu Pak. Walaupun nanti hasilnya bagus, tapi awalnya sudah bilang apa? Itu. Kenapa? Karena dia profesor yang ceramah LC. Bukan. Maksud saya S1 misalnya. Dia duluan Pak. Ini lagi ribut, saya kemarin dikirimkan oleh teman dari Jogja, ya, oleh Jogja. Itu di UGM, Masjid UGM sekarang Pak. Itu ngeri-ngeri Pak penceramahnya. Profesor Dr. Mahfud MD. Judulnya ini. Itu kuliah Ramadan kayak disertasi udah Pak. Judulnya dasar-dasar. Padahal itu hanya 7 menit 10 menit. Enggak apa-apa. Ya, teman saya bilang ini mau apa ini? Ya, mau kuliah apa disertasi? Enggak apa-apa, karena komunitasnya. Sama lah dengan kita ini Pak. Saya bercerita, kenapa kita ceramah agak bisa? Karena di depan saya dokter, pengusaha hebat ya. Ini semua orang-orang hebat semua ini. Maka kita bisa pakai transendental apa. Tapi kalau seceramah di kampung, ibu-ibu yang dari sawah, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita harus paham ilmu transendental. Kata orang kampung apa loh, kata dia. Jadi kita harus menempatkan satu pada posisinya. Ya, kenapa kita bisa ceramah begini di depan begini? Ini orang-orang hebat semua di depan saya. Ya, bukan orang-orang kemarin yang baru lahir nggak punya apa-apa. Ini bahkan bapak-bapak lebih pintar, lebih hebat dan bisa paham daripada saya. Tapi kebetulan saya diberikan amanah oleh pada tercucu duduk di sini. Kalau bilang Faisal kamu itu apa sih, nggak usah kau duduk di situ, nggak akan duduk di sini Pak. Betul dokter ya. Misalnya keluar besok surat ketua pengurus Al-Barakah memaklumatkan Faisal itu tidak layak ceramah di sini. Saya nggak tuh datang ke sini Pak. Karena sini kelasnya profesor doktor misalnya. Kamu itu siapa sih ya? Nggak akan datang saya ke sini. Ya kan gitu. Maka oleh karena itu kita harus menempatkan posisinya. Ya Pak ya. Menempatkan posisi. Nggak apa-apa kalau dia niat begitu, nggak apa-apa. Yang penting dari mana dia dapatkan dan niatnya karena Allah Subhanahu. Sudah jam 6:06 ini, mari kita tutup dengan doa pada Allah Subhanahu wa taala. Doa
ikhlas, khusyuk, mudah-mudahan Allah berkahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana inna nas'aluka as-sihha wal 'afiyah wal mu'afah daimah في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان في صحة وعافية وتمام الإيمان، وعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا جعلنا من أهل الشكر والحمد على النعم والعطاء، وجعلنا من أهل الصبر على البلاء والفتن، وجعلنا من أهل التوكل على القضاء والقدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وآله الأطهار وأصحابه الأخيار والحمد لله رب العالمين. Terima kasih banyak, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.